Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di channel Saum PRW. Kali ini sesi ngopi bareng Pak RW. Saudaraku semua, sesi kali ini saya ingin bicara soal kesabaran. Kita mungkin sering mendengar ada orang berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Nah, memang ketika ujian kesabaran ini harus kita lalui, butuh perjuangan panjang agar kesabaran itu berbuah manis. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kesabaran ini. Ada seorang wanita tua yang hidup di suatu daerah. Dia hidup sendiri karena putra-putrinya yang sudah besar, sudah merantau di berbagai tempat, sehingga hidup harus dilalui seorang diri. Walaupun rumah yang sederhana, dia punya pekarangan yang cukup luas. Dari pekarangan itu dia bercocok tanam untuk menghidupi dirinya. Saudaraku semua, walaupun dia hidup seorang diri, dia harus bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dari hasil jerih payahnya dia masih berusaha untuk berbagi dengan masyarakat sekitar. Setiap hari dari hasil bercocok tanam itu dia memasak makanan untuk kebutuhannya sendiri maupun untuk dibagikan kepada orang lain. Setiap hari dari masakannya itu dia buatkanlah 5-10 bungkus makanan, kemudian dia gantungkan di pagar rumahnya. Siapapun yang lalu lalang di situ yang membutuhkan boleh diambil, ya, tanpa harus membayar. Namun ada langganan ini. Setiap hari ada seorang yang sudah renta, ya, dengan jalan sambil berbungkuk, dia mengambil jatah makanannya setiap hari. Jadi dia ambil makanan itu, kemudian besok dia datang lagi, besok datang lagi, dan seterusnya. Namun ketika dia mengambil makanan itu, dia sambil berkata-kata yang mungkin tidak mengenakan bagi yang mendengar, termasuk bagi si pemberi makanan ini. Ketika dia mengambil makanan, dia sambil berucap, ya, kebaikanmu akan datang kepadamu, keburukanmu akan datang kepadamu. Besok dia datang lagi, dia mengambil makanan itu lagi, kemudian sambil berkata lagi, kebaikanmu akan datang kepadamu, keburukanmu akan datang kepadamu. Besok lagi, begitu lagi, seterusnya berhari-hari. Setiap dia mengambil makanan di pagar rumah itu, sambil dia berkata-kata seperti itu. Nah, si ibu tua tadi yang setiap hari menyediakan makanan untuk orang yang lewat di rumahnya, mungkin mendengar kata-kata si bapak tadi, dia mungkin cukup kesal, ya. Akhirnya karena yang mengambil itu setiap hari orang yang sama, si bapak tua tadi itu, akhirnya satu ketika dia berpikir negatif, dia berpikir buruk, bungkusan makanan untuk si bapak tua tadi dia ingin campurkan racun. Nah, dia sudah siapkan. Kemudian ketika dia ingin mencampurkannya, dia berpikir lagi, kalau saya campurkan ini racun, mungkin nanti akan membahayakan si bapak tua itu. Mungkin kalau bapak tua itu nanti ada apa-apa, dia katakanlah mati karena racun, saya berdosa. Mungkin kata-kata kasarnya kepada saya tidak akan terulang lagi, tapi dia akan menjadi korban dari kejahatan saya. Amal baik yang selama ini saya kerjakan akan sia-sia. Akhirnya racun yang sudah disiapkan tidak terjadi, dia berikan, akhirnya dia buang. Saudara semua, akhirnya tetap dia
menyiapkan makanan, dia gantungkan lagi di pagar rumah. Dan hari itu tetap datang orang tua yang sambil jalan terbukuk-bukuk mengambil makanannya lagi sambil berkata-kata seperti tadi. Ketika hari menjelang sore, ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Si ibu tua tadi sambil berjalan ke pintu rumah, dia bukakan. Alangkah kagetnya, ternyata setelah dia buka pintu rumahnya adalah anaknya yang baru datang dari rantau. Dengan kondisi baju yang lusuh, dengan kondisi badan yang kurang sehat, dengan kondisi tubuh yang lemah, si anak tadi memeluk ibunya. Dia sambil menangis, sambil menuangkan kerinduannya kepada orang tuanya. Akhirnya dia menemui ibunya saat itu. Nah, singkat cerita, si anak dan ibunya ini setelah istirahat sambil dia bercerita. Ibunya bertanya, "Nak, kenapa badanmu lusuh, kemudian lemah dan sebagainya?" Si anak bercerita bahwa hari itu dia sangat bersyukur. Kenapa? Karena memang selama ini dalam merantauannya dia mungkin menemui atau mendapatkan nasib yang kurang bagus. Nah, akhirnya dia pulang dari rantauan, dia kembali kepada orang tuanya dengan kondisi yang lemah. Satu ketika hampir menjelang sampai ke rumah, dia beristirahat. Ketika dia sedang beristirahat, ada orang tua yang jalannya sambil berbungkuk menemui dia. "Nak, aku punya sebungkus makanan. Nampaknya kamu lebih membutuhkan dibanding aku. Silakan, Nak, makanlah makanan ini." Mendengar cerita itu, justru si ibu sangat terkejut. Si ibu sangat keluar keringat dingin. Ya Allah, andai kata makanan itu jadi aku campurkan racun, maka yang mati itu bukan si bapak tua tadi, justru yang mati adalah putraku. Hadirin saudara sekalian, jadi si ibu tidak menceritakan ini kepada putranya, namun dalam hati dia sangat bersyukur bahwa niat jahat yang ada pada dirinya dia buang jauh-jauh sehingga tidak ada siapapun yang menjadi korban. Saudaraku semua, dari pelajaran ini kita tentu harus mengambil hikmah bahwa perbuatan baik yang senantiasa kita lakukan, terus saja kita lakukan, jangan pernah berputus asa. Dan jangan sekali-kali perbuatan baik itu dicampurkan dengan niat-niat yang tidak baik. Memang sebuah ujian, sebuah kesabaran harus kita lalui, harus kita tempuh agar membuahkan hasil yang baik buat kita. Saudaraku semua, mungkin kita pernah mendengar cerita Thomas Alva Edison. Dia berkali-kali melakukan uji coba, berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali-kali melakukan uji coba. Dia menemui kegagalan setiap kali uji cobanya. Namun pada uji coba yang terakhir, justru dia baru berhasil menemukan hasil karyanya, hasil uji cobanya. Dia bisa menemukan listrik yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua di permukaan bumi ini. Kita juga mendengar kisah Abraham Lincoln, presiden Amerika yang cukup terkenal. Berkali-kali dia mencoba untuk mengikuti kontestasi pemilu, ya, menjadi anggota dewan, menjadi wali kota, menjadi gubernur dan seterusnya. Namun berkali-kali pula ketika dia mencoba, dia selalu gagal, dia selalu kalah. Namun pada percobaan terakhirnya, dia justru berhasil terpilih menjadi seorang presiden dan dia menjalankan fungsi kepresidenannya dengan baik dan dia menjadi presiden yang cukup terkenal bagi masyarakat Amerika dan bagi dunia.
Jadi saudara semua, apapun yang kita upayakan, tetaplah kita fokus, tetaplah kita sungguh-sungguh, jangan pernah berputus asa. Mungkin saja ketika percobaan atau upaya-upaya kita yang kesekian kalinya, barulah kita menemukan keberhasilan, barulah kita menemukan hasil yang kita inginkan. Dan jadi tidak ada bahasa bahwa sabar itu ada batasnya. Kalau sabar itu ada batasnya, mungkin katakanlah 10 kali kesabaran yang sudah kita lalui, namun Allah ingin memberikan hasil, ingin memberikan buah dari hasil kesabaran itu pada angka yang ke-11 misalnya, tapi karena kita sudah berhenti di angka yang ke-10, maka angka yang ke-11 tidak kita lalui, maka kita tidak menemukan apa-apa. Kita menemukan kesia-siaan dari apa yang telah kita coba selama ini. Jadi saudara semua, tetaplah fokus dengan usaha kita, dengan perjuangan kita. Jangan pernah berputus asa bahwa semua pasti ada balasannya. Allah yang akan memastikan kapan balasan itu, kapan buah itu akan diberikannya kepada kita. Kalaupun sampai akhir hayat kita tetap belum menemukan keberhasilan, tetap saja Allah akan pasti membalasnya di hari akhir nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.